Halo semua nih, saya Juma Priyati akan membahas mengenai problem-based learning. Yang pertama yaitu pengertian dari PBL. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menghadapkan mereka pada masalah nyata untuk dianalisis dan diselesaikan. Fokus pada konstruksi pengetahuan, kerja kelompok, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Kedua yaitu karakteristik utama dari PBL. 1. Menggunakan masalah autentik sebagai pemicu belajar. 2. Mahasiswa aktif mencari informasi melalui penyelidikan. 3. Dosen berperan sebagai fasilitator, bukan pemberi informasi utama. 4. Menekankan kolaborasi, diskusi, dan refleksi. 5. Ada produk solusi yang harus dihasilkan mahasiswa. Ketiga yaitu tujuan pembelajaran PBL. Melalui PBL, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, menyelesaikan permasalahan secara sistematis dan kreatif, bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dalam tim. Kemudian belajar mengatur diri, self-regulated learning, dan mengaplikasikan konsep teori ke konteks nyata. Keempat yaitu langkah-langkah model PBL. 1. Orientasi masalah dosen menyajikan masalah nyata. 2. Mengorganisasi mahasiswa pembentukan kelompok, memahami tugas. 3. Penyelidikan mandiri, kelompok mencari data, referensi, dan solusi. 4. Pengembangan dan penyajian solusi presentasi hasil penyelidikan. 5. Analisis dan evaluasi proses refleksi hasil dan proses belajar. Kelima yaitu peran dosen dan mahasiswa dalam PBL. Peran dosen dalam PBL yaitu 1. Menyediakan masalah yang relevan dan menantang. 2. Memberi scaffolding, dukungan bila diperlukan. 3. Mengarahkan diskusi, bukan mendominasi. 4. Memfasilitasi kolaborasi dan penelusuran informasi. 5. Menilai baik produk maupun proses pembelajaran. Peran mahasiswa dalam PBL yaitu 1. Aktif dalam diskusi dan investigasi. 2. Mengidentifikasi apa yang sudah belum diketahui. 3. Mencari informasi dari berbagai sumber. 4. Menyusun dan mempresentasikan solusi. 5. Melakukan refleksi terhadap proses belajar. Keenam yaitu keunggulan dan kelemahan PBL. Keunggulan PBL yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, membuat pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual, melatih kerjasama dan komunikasi, kemudian memupuk kemandirian belajar, dan untuk mengaitkan teori dengan kehidupan nyata. Kelemahan PBL yaitu membutuhkan waktu lebih lama dan penilaian lebih kompleks, memerlukan kesiapan dosen dan mahasiswa, dan bisa menimbulkan kebingungan bila masalah terlalu sulit. Terakhir adalah contoh masalah untuk PBL. Kasus dalam pembelajaran fisika SMA. Banyak siswa kesulitan memahami konsep gaya gesek pada jalan menanjak. Data dari observasi kelas menunjukkan bahwa 60% siswa salah memprediksi arah gaya gesek. Bagaimana merancang pembelajaran yang dapat mengatasi miskonsepsi ini? Tugas mahasiswa adalah analisis penyebab masalah, cari referensi terkait miskonsepsi, rancang skenario pembelajaran PBL, sajikan solusi dan langkah pembelajaran. Kesimpulannya yaitu, problem-based learning adalah model pembelajaran yang sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Model ini menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan, sementara dosen berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan proses. Melalui penyelidikan masalah autentik, mahasiswa dapat membangun pengetahuan secara mendalam dan menghubungkannya dengan aplikasi nyata dalam kehidupan.